Ya, shalom. Apa kabar? Shalom, Pak Yosua. Apa kabar hari ini? Halo. Ceria sekali nih Pak Yosua nih. Haleluya. Shalom, Pak Adi. Salam. Sudah Frida. dengar saya? Shalom. Apa kabar? Tetap semangat. Tetap semangat. Pagi hari. Shalom. Kalau tidak, nanti saya akan sharing tentang menasehati atau menghakimi. Amin. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan ya dalam pagi hari ini. Nanti Bang Adam jangan lupa berdoa firman untuk itu. Haleluya, Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Rohmu yang kudus pulihkanku, Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari kita datang pada Tuhan di altarmu, menyembahmu, di altarmu, menyembahmu. Kami datang Tuhan saat pagi hari, berlutut di kakimu, naikkan syukur. Kami berteluh, bawa roh jiwa tubuhku, naikkan pujian dan sembah bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
ada yang lain yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan selalu di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus yang telah menyatakan diri dalam kebenaran firman-Mu. Kami datang padamu pagi ini Tuhan, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagimu selama-lamanya, bagimu selama-lamanya. Sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan. Tak berkesudahan pemerintahan-Mu, tak berkesudahan kasih setia-Mu dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Engkau mempertajam pendengaran kami, dan Engkau memberikan kami lidah seorang murid, agar dengan perkataan kami boleh membangkitkan semangat, agar dengan perkataan-Mu yang hidup, yang boleh membangkitkan setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, bahkan mereka yang sedang menghadapi kesulitan-kesulitan apapun ya Bapa, seperti Engkau telah memberikan kebenaran firman-Mu kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita sembah. Kau sembah, Kau sembah, Kau sembah. Oh Tuhan, sekali lagi kita mau katakan sebelum kita dengarkan firman-Nya. Kau ku sembah, Kau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, saya serahkan kepada Bang Adam. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, biarkan hati kami selalu menyembah Engkau Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, inilah komitmen kami Tuhan. Biarkan spirit pagi hari ini Tuhan dapat membangkitkan gairah kami Tuhan, dapat membangkitkan segala aspek kehidupan yang akan kami jalankan pada hari ini Tuhan. Berkati Pak Yosua Tuhan yang akan membagikan firman-Mu Tuhan, kiranya firman itu hidup, tumbuh, dan berakar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pimpin Pak Yosua Tuhan di dalam setiap pembicaraannya Tuhan, biarkan apa yang akan disampaikannya Tuhan, itu hanya daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau persiapkan hati kami pada pagi hari ini untuk menerima Spirit-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin. Amin. Shalom teman-teman semua. Tuhan ada. Shalom. 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 Bu Tabita. Hando. Ya. Mana Handoyo tadi udah masuk? Ya, udah masuk. Iya. Enggak, tapi Handoyo udah masuk ya. Oke. Firman-nya silakan Pak Yosua. Pak Tekyanto juga. Ya, kita akan membaca dari 1 Tesalonika 5. Ayat 11.
1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Sudah dapat? Kita mau katakan Amin. 1 Amin. Tesalonika 5 ayat Amin. 14 mengatakan bahwa kami juga menasehati saudara, menasehati kamu, saudara-saudara, Tegurlah mereka yang hidup mereka dengan tidak. Nah, mungkin Bu Tabita boleh silakan bantu baca supaya ada gantian gitu. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Ya. Demikian, kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Amin. Amin. Nah, jadi sharing saya pagi hari ini tentang menasihati atau menghakimi. Ya, menasihati atau menghakimi. Sebab seringkali kita seperti ayat ini mengatakan, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib dan hiburlah mereka yang tawar hati. Yang kedua. Dan yang ketiga, belalah mereka yang lemah. Dan yang keempat, sabarlah terhadap semua orang. Ya, inilah tugas kita sekarang, saudara-saudara. Ya, makanya kita mau ketemu setiap pagi. Kenapa? Sebagaimana firman di dalam itu yang judul yang saya bagikan di dalam Yesaya, bahwa setiap pagi ya Tuhan mempertajam kita, pendengaran kita, dan juga lidah kita seperti seorang murid, supaya dengan perkataan kita membangkitkan semangat. Nah, kalau saya pelajari tentang perkataan, ya dalam teks Ibrani, perkataan itu perkataan itu yang saya sempat pelajari itu ada davar, ya firman, perkataan davar, tapi davar itu juga bisa jadi dever. Jadi maksudnya begini, dengan akar kata yang sama, D, V, dan R, ya, tapi yang satu davar, yang satu jadi dever. Nah, saya ingin kan, tapi ternyata perkataan itu bisa jadi positif atau bisa jadi negatif. Bahkan perkataan yang sama bisa jadi positif orang tertentu dan bisa jadi negatif untuk orang tertentu. Aplikasi yang lebih jauhnya seperti itu yang saya bisa pahami. Nah, contohnya kata-kata bercandaan. Ya, mungkin bagi sebagian orang ya itu adalah hal yang positif. Bisa memberikan keceriaan. Tapi ternyata itu bagi orang tertentu itu bisa jadi negatif. Setidaknya ya itu sering saya alami juga ya di masa-masa yang lalu ya. Ya kita ketawa, saya juga ketawa gitu. Tapi di dalam hati saya mengatakan, kenapa orang ini bercandanya seperti ini ya gitu. Nah itu jadi negatif jadinya. Jadi akhirnya membuat saya seperti introspeksi. Bu Erni mungkin kameranya apa enggak ini ya Bu Erni? Supaya diinikan sedikit. Jadi kelihatan. Ya, terima kasih. Jadi kemarin saya renung-renung, dalam hidup ini kita butuh nasihat. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh nasihat. Ya, bahkan seorang sehebat apapun menurut saya butuh nasihat. Presiden butuh nasihat. Makanya dia membentuk KSP. Ya, kalau nggak salah ya, tim staf kepresidenan. Nah, saudara, apalagi kita gitu. Jadi saya merasa kalau ada orang yang
tidak butuh nasihat, ya mungkin ngomongnya ya tolong nasihatilah saya gitu. Tapi giliran dikasih tahu tidak bisa tidak dipikirkan apa yang kita katakan gitu, malah di counter balik. Saya pikir itu bagaimana ya, minta dinasihati tapi dikasih tahu dibalikin lagi. Kan banyak tuh orang kayak gitu zaman sekarang, ya kan? Nah, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ya, poin ini dulu yang ingin saya tekankan. Bagaimana kita ini menjadi pribadi yang rela. Nah, saya jujur enggak terlalu mudah loh kita dikritik atau kita dinasehati orang. Apalagi kalau apa yang kita lakukan itu kita merasa sudah melakukan yang terbaik, yang udah kita pikirin matang-matang gitu. Atau ya mungkin karena faktor keterbatasan dan kelemahan kita, ya seperti itu. Saya seringkali, ya inilah kelemahan saya begitu loh. Dan saya sering berkata begini, kelemahan lo itu gue terima, kenapa lo nggak terima kelemahan gue gitu. Saya seringkali berkata begitu, saya sering dalam hati saya gitu ya. Nah, pagi hari ini, coba saudara, apa yang menjadi masukan buat saudara, supaya kita menjadi pribadi yang rela untuk dinasihati. Ya, orang mau menasihati kita itu kan karena pasti mengasihi, karena peduli, karena ingin kita jadi lebih baik gitu. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, di sisi lain nasihat itu bisa menjadi seperti penghakiman buat kita atau buat orang yang mendengar yang dinasihati tersebut, sehingga dia berbalik gitu loh. Atau mempertahankan, self-defendernya keluar, self-defense-nya, seperti itu. Ya, contohnya mungkin seperti Kain. Kalau saya perhatikan, yang paling awal sekali, ya saya ingat, ya Kain ketika ditanya, Kain, di manakah adikmu? Tuhan bertanya begitu. Sebetulnya ada maksud Tuhan untuk mengevaluasi kehidupan Kain dan supaya Kain boleh mengakui perbuatannya. Tapi apa yang dijawab oleh Kain? Kain menjawab, apakah aku penjaga adikku? Gitu. Padahal jelas-jelas barusan dia membunuh adiknya. Nah, Tuhan aja digituin sama Kain, saudara. Apalagi kita terhadap sesama, iya kan? Jadi sebentar, ini saya punya kamera agak ini. Saya balikin dulu sebentar ke Bang Adam. Wow, luar biasa sekali nih firman Tuhan hari ini tentang menasehati dan tegurlah. Seringkali kita kalau dinasihati ada yang terima, ada yang enggak ya. Bener nggak? Tergantung dari lawan bicara kita gitu. Mungkin kalau nasihatinnya pas di hati kita terima. Tapi kadang-kadang kalau nasihatinnya itu tidak pas di hati kita kadang-kadang suka menolak. Karena apa? Karena pikiran kita itu yang selalu sudah negatif dulu nih, udah negatif thinking dulu nih, sehingga nasihat itu akhirnya tidak kita terima. Nah, pagi-pagi hari ini memang kita perlu nasihat. Kita hidup perlu nasihat. Secara tidak langsung, setiap aspek kehidupan kita pasti perlu nasihat. Mungkin ada nasihat yang tadi saya bilang, ada yang keras nasihatnya, ada juga nasihat tuh yang enak didengar gitu kan. Nah, kebanyakan kan kita terima tuh nasihat-nasihat yang enak didengar kita gitu. Walaupun keras, kadang-kadang juga kita suka mikir lagi kan, kok ini keras banget nih nasihat buat saya. Kita suka mikir lagi tuh, oh ternyata nasihat ya buat saya ya. Tapi itu kadang-kadang suka lambat kita untuk masuk ke dalam pikiran itu gitu. Ya, betul, Bang Adam. Tadi saya masukin itunya, powernya ternyata tadi belum pas.
Ya, jadi seperti itu. Saya kembalikan lagi. Silakan Bapak Ibu. Jadi poinnya bagaimana kita bisa dinasihati atau bagaimana kita menasihati tanpa kita menghakimi, seperti itu. Ya, silakan. Kalau saya sih dapat banyak kita yang sudah, apalagi yang baru lahir baru ya. Saya pribadi kadang-kadang kalau kita lagi semangat, kita ingin melayani Tuhan. Semua tuh hati kita tuh, saya yakin hati kecil kita itu ingin melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya di dalam hati kita tidak mau dilayani atau dinasehati tadi, maksudnya itu. Karena apa? Tetap kayak saya pribadi, saya lahir baru, saya sudah ini itu tetap aja tidak 100% saya itu benar gitu. Kadang-kadang kan suka ada sifat manusianya, ada pribadi dimasukkan ke situ, sehingga akhirnya saya tuh perlu nasihat gitu. Kadang-kadang kan suka salah jalan juga. Nah, kadang-kadang tuh kita itu sebagai orang percaya itu banyak yang saya lihat ya, ini yang saya lihat, mau melayani tetapi tidak mau dilayani atau tidak mau dinasehati secara tidak langsung. Dia tuh maunya tuh melayani, tetapi sebenarnya dalam dirinya sendiri itu ada hal yang masih belum benar gitu. Makanya banyak akhirnya orang-orang atau pelayan-pelayan Tuhan yang akhirnya jatuh lagi kan. Banyak banget gitu kesaksian-kesaksian tuh yang akhirnya jatuh lagi. Itu sih kalau dari saya pada pagi hari ini. Ya, Mungkin ada silakan. yang mau. Ya, shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom, Ibu Tabita, selamat ulang tahun. Terima kasih Pak Adam. Selamat ulang tahun hari ini. Mohon maaf Iya. Selamat ulang tahun, Pak. Ya, Selamat ulang terima kasih. Ini dulu nintar nih. Puji Tuhan. Ini kalau saya secara pribadi ya, ini secara pribadi kalau saya ditegur itu saya ada apa ya, kita punya adalah yang kita tahu gitu, ada jenis orang yang menasehati sama menghakimi itu ada. Karena saya mengalami ada orang yang menasehati mungkin kelihatannya wah to the point, ada orang yang begitu kan ya, menasehati kita tuh dengan to the point, enggak ada tedeng aling-aling, langsung menuju sasaran gitu. Tapi perkataan-perkataannya itu walaupun dia itu to the point, walaupun dia itu langsung tepat sasaran gitu, kita tidak sakit hati. Tapi ada yang dikemas dengan kata-kata yang gimana supaya kelihatannya lembut, supaya kelihatannya tidak menyakiti, justru itu yang membuat itu menghakimi sebenarnya gitu. Apalagi dengan lebih enak yang kalau aku ya kan lebih enak yang to the point yang ini daripada sebuah kata-kata yang menegur tetapi bukan ini, tapi dengan sindiran itu lebih tidak membuat seseorang itu menjadi lebih berubah, tapi menjadi satu mungkin jadi kesal, jadi benci, jadi malah malas dengerin itu kalau buat saya ya, Jadi ini contoh Bu Farida nih. Bu Farida itu orangnya to the point. Kalau saya salah, dia ngomong gini, lu jangan gitu tak, gitu. Gua nggak suka lo gini, lu harusnya begini. Itu mungkin dia mulutnya emang keras suaranya, gitu. Namanya orang Batak ya, jadi ya Bu. Ini kesaksian benar-benar. Tapi saya bisa merasakan di situ dia berkata-kata dengan penuh kasih gitu. Jadi emang dia tuh mau aku tuh berubah gitu. Dan saya tuh tahu langsung gini, oh iya ya, gue salah ya. Aduh sorry ya. Udah lu pokoknya
jangan gitu-gitu lagi gitu. Itu yang itu saya sudah bersahabat sama dia udah puluhan tahun gitu. Seumur Triksi, udah umur 30 Triksi sekarang ya, gitu. Itu udah berarti udah ini. Jadi dari situ makanya kita pertemanan kita tuh terus sampai sekarang gitu. Itu karena gitu, karena dia ngomong apa adanya gitu. Itu aja sih yang aku mau bagiin. Berarti menasehati atau menghakimi nih. Ayo, teman-teman yang lain. Gimana nasihat dan menghakimi? Seru nih. Ya, kadang-kadang kita menerima nasihat itu jadi seperti penghakiman gitu ya. Ya, saya nggak tahu kalau saudara, tapi ada orang benar kata Bu Tabita gitu ya, ngomongnya tuh jeplak atau belak-belakan gitu, tapi kita tahu kalau itu nasihat buat kita. Benar sekali. Tapi ada juga memang sih orang yang belak-belak, tapi juga memang menghakimi juga, ya seperti itu. Apalagi menghakimi, justru menghakimi itu lebih belak-belakan saudara ya. Gitu. Silakan, monggo. Ada Pak Tekianto, Pak Tekianto bisa. Oh ya, Pak Tik. Shalom Pak Tik. Ini kita belum dengar sharingnya Pak Tikianto nih, ya kan? Iya. Shalom. Shalom. Ya, saya ngikut dulu aja Pak. Nggak apa-apa. Apa, terus saja. Ada komen nggak nih untuk menghakimi nih pagi ini Pak Tik? Ya, begini, kalau menurut saya kita harus ngerti dulu apa arti menghakimi ya. Karena seringkali kita nggak ngerti kata menghakimi ini sebetulnya maksudnya seperti apa. Jadi menghakimi ini kan mestinya adalah sesuatu cara kita menilai sesuatu sesuai dengan standar atau tidak. Ya, itulah sebetulnya arti menghakimi begitu. Jadi sebetulnya yang saya ingin tambahkan bahwa menghakimi itu adalah cara kita untuk kita melihat lagi apakah sesuatu itu benar atau tidak. Jadi itu yang sebetulnya diajarkan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar kita menilai tanpa kita memberikan sebuah alternatif atau sebuah solusi. Kalau sesuatu salah kita harus memberikan solusi untuk kebenarannya gitu. Jadi maksudnya begitu. Makanya Yesus berkata bahwa jangan menghakimi dari apa yang kamu lihat, tetapi hakimilah dengan adil. Ya, demikian juga Rasul Paulus berkata bahwa orang percaya tidak bisa menghakimi hanya sekedar menghakimi, tetapi harus menghakimi dengan adil. Ya, itu yang sebetulnya diajarkan oleh Alkitab. Kita mesti harus menghakimi ya, tetapi penghakiman yang kita berikan itu harus adil. Makanya sebelum kata-kata menghakimi dengan adil, Yesus berkata supaya kita tidak hanya menghakimi dari apa yang kita hanya sekedar lihat, artinya kita tidak menghakimi dengan adil, sehingga kita hanya memberikan kritik tapi tidak bisa memberikan sebuah solusi terhadap apa yang nampak salah. Nah, itu yang harus kita hindarkan. Ya, jadi itu aja poin yang bisa saya berikan pagi hari ini. Ya, Pak Joshua, saya kembalikan. Siap, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Kita masih ada cukup waktu. Saya sedikit tambahkan ya. Ya, Pak Yus. Tentang tadi dikatakan. Silakan ada yang masuk. Tadi Ada yang masuk lagi? Bu Erni atau Bu Sis? Owit dulu aja. Pak Wid dulu.
Oke, tentang Om Wid itu aja kan dulu. menasihat. Nanti baru saya Erni. Oke, tentang menasihati dan menegur. Nah, menegur di sini ini kita mesti harus bijak. Kalau kita sebagai orang Kristen, sungguh-sungguh Kristen kita, di mana Kristen itu to be like Christ, menjadi seperti Yesus. Nah, kita dalam menegur tentu juga harus tidak sembarangan kita tegur. Nah, ada cara-cara yang Tuhan Yesus kasih, misalnya menegur dengan cara kita dua mata saja dulu. Kemudian kalau enggak, tegurlah dia di bawah setelah 4 mata, tegurlah dia bersama-sama dengan seorang saudaramu, orang-orang yang bijak, misalnya majelis dan lain sebagainya, itu cara menegur. Tapi kita pun juga kalau membawa orang seperti itu, kita juga harus berjaga-jaga supaya kita tidak menjadi lemah. Dalam Timotius mengatakan demikian. Nah, itu dalam menegur. Nah, karena itu supaya kenapa sih ya Tuhan Yesus bilang kan setiap orang itu punya pikiran dan perasaan. Kadang cara kita menegur saja itu sudah membuat sakit hatinya. Tadi dikatakan oleh Pak Adam bahwa itu kalau orang yang baru percaya biasanya seperti itu. Tetapi kita bisa menegur seperti dalam Titus. Orang-orang kalau sudah ditegur 2 kali, tidak mau dia menyesal ataupun tidak dia, kalau mereka menyesal kita pasti mengampuni. Tapi kalau mereka tidak menyesal, dalam Titus dikatakan bahwa ya orang-orang ini kayak orang bidat. Udah kamu jauhi mereka. Bagi orang-orang Kristen. Nah, itu kita semuanya. Sebetulnya tujuan menegur, tujuan menasihati, segala itu apa sih? Supaya seperti Allah menegur kita, Allah juga turut campur dalam kehidupan kita ini agar kita semuanya itu di dalam kebenaran. Kebenaran apa maksudnya? Nah, kebenaran itu hanya kita bisa dapatkan dari kita baca firman. Baca firman kita dapat hikmah, kemudian dapat hikmah, kita dapat kebenaran. Nah, kebenaran itu siapa? Kristus. Maksudnya Allah Bapa menegur kita dan lain sebagainya itu agar kita seperti Yesus. Nah, caranya mesti Tuhan Yesus saja bilangnya, belajar dari aku lemah lembut, aku juga rendah hati. Karena itu tidak bisa orang memberi pelajaran atau menasihati kalau dia tidak menunjukkan lebih dahulu perbuatan-perbuatan yang hampir selesai dalam dirinya. Tidak lagi juga sama kita dengan yang punya problem. Itu saja dulu. Silakan Bu Erni apa Ibu Lisa. Bu Erni. Silakan Bu Erni. Mau menambah sedikit. Ya, saya mau menambahkan sedikit kayak yang tadi Adam dan Bu Tabita bilang. Benar, saya juga setuju sama Pak Adam bahwa seringkali kita mau melayani tapi tidak mau dilayani. Itu saya juga kadang merasakan seperti itu. Merasa apaan sih orang gue kan udah bener gitu. Terus seperti Bu Tabita bilang katanya ada orang yang menasehati istilah kata dengan to the point tapi tulus, atau dengan yang lemah lembut tapi tidak tulus gitu. Kalau soal itu saya bilang gini, itu butuh kebesaran hati kita. Kita ambil positifnya aja. Kalau kita tahu bahwa orang itu kata-katanya keras tapi tulus, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang sering kali menasihati dengan lemah lembut, dengan kayaknya religius gitu. Tapi sebenarnya dia tuh nggak tulus. Gitu. Dia sebenarnya pengen mojokin kita, pengen nyindir-nyindir kita gitu. Ya udah, abaikan aja. Kita introspeksi. Karena Tuhan segala sesuatu kan tidak ada yang kebetulan. Kita introspeksi, bener nggak yang dia ngomong ya? Kalau bener, ya kita harus koreksi diri.
Kalau misalnya nggak benar, ya udah abaikan aja gitu. Karena sekali lagi, kalau saya prinsipnya, kita hidup itu bertanggung jawab pada Tuhan, bukan bertanggung jawab pada manusia. Kalau ada orang yang menghakimi, orang yang nyudut-nyudutin kita, ya udah abaikan aja, bilang siapa lo gitu loh, gitu aja. Tapi itu pasti kita introspeksi dulu, kita bener nggak yang dia omong gitu loh. Karena segala sesuatu Tuhan izinkan pasti untuk kebaikan kita. Sekian yang saya bagikan. Oh, luar biasa. Halo? Betul banget tuh. Ada lagi? Ibu Siska? Ibu Lisa? Ibu Farida? Shalom. Halo. Oh, halo. Siska. Luar biasa hari ini ya. Saya jadi terhibur banget. Saya cuma nambahkan saja, semua yang dikatakan bapak-bapak, ibu itu 100% benar. Tapi memang kita yang jadi manusia ini, apalagi yang baru lahir baru itu kadang-kadang banyak mengalami hal-hal yang sulit agak diterima orang. Saya pribadi kalau untuk memberi nasihat sama orang, biasalah karena memang guru kadang-kadang juga pasti banyak memberi nasihat pada murid, itu ciri khas. Terus yang kedua, emak-emak itu pasti, itu ciri khas, pasti banyak memberi nasihat. Tapi kesulitan kita adalah, yang saya alami itu biasanya adalah, apa yang baik buat kita, itu belum tentu baik buat orang lain. Itu paling susah. Ya, apa yang baik buat kita belum tentu baik buat orang lain. Yang kedua, apa yang benar menurut kita, belum tentu itu benar menurut orang lain. Tapi kalau kita anak Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, itu nggak ada masalah. Pasti itu terjadi. Nah, yang paling susah adalah, lagi kalau kita mau memberikan nasihatan atau pada orang lain, pribadi kita masing-masing semuanya pasti bukan psikolog, bukan psikiater, jadi pasti itu agak mengalami kesulitan. Tapi kalau kita bersandar pada Tuhan, dan Tuhan tahu kita harus memberikan nasihat pada orang lain, pada orang yang kita tuju, yang Tuhan tuju, pasti Tuhan punya cara sendiri. Nah, terus kata Pak Wid, tadi sama dengan Bu Tabita, menegur orang itu, menasehati itu kadang-kadang juga harus kasih contoh. Kalau yang ditegurnya orangnya abal-abal, seenaknya, terus negur orang yang lebih baik atau lebih benar, itu susah. Jadi kadang-kadang kalau kita mau negur itu pun bukan hanya berdasarkan firman Tuhan yang saya pernah lakukan, tapi orang juga melihat kita sebagai contoh, sebagai figur, atau juga apakah ini orang cocok. Itu memang satu hal yang susah juga. Terus kebiasaan orang itu satu sama lain itu tidak bisa disamaratakan. Masing-masing itu orang tuh punya sendiri-sendiri. Tinggal minta hikmat dari Tuhan aja. Nah, yang terakhir Bu Erni bilang mau melayani tidak mau dilayani. Ya, memang macam-macam orang seperti itu aja sih Pak, tambahan dari saya. Terima kasih Tuhan memberkati. Wow, luar biasa nih. Berarti bukan cuma dengan Satu lagi, saya mau tambahin tetapi satu dengan lagi. tingkah laku. Ya, 1 minute. Sorry. Timing. Ya, silakan. Silakan Bu, nanti ngejepret nih, mohon maaf ya. Silakan Bu Erni. Let's go. Let's go. Ya, saya mau tambahin satu lagi. Kita kalau menasihati orang seperti yang Bu Siska bilang, kadang orang itu walaupun kita tulus, tapi dia tidak menerima atau tidak mau berubah. Kita juga yang menasihati harus berbesar hati untuk menerima itu, karena setiap orang tuh beda-beda dan setiap orang belum tentu besar hati mau menerima kritikan kita, nasihat kita gitu. Karena orang beda-beda. Menurut kita benar belum tentu menurut dia benar gitu. Kita yang menasihati juga harus berbesar hati untuk menerima kalau dia tidak menerima nasihat kita gitu aja. Supaya kita jangan berdosa karena dia walaupun maksud kita baik gitu aja. Oke. Oke, Pak Yos, silakan kita tutup.